teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estina Basti. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Politeknik Bau-Bau. Saya dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Fungsi sistem genitourinari secara singkat dan mudah. Sistem genitourinari atau sistem organ vital adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Keduanya dikelompokkan bersama karena kedekatannya satu sama lain. Fungsi sistem genitourinari yang pertama, meregulasi volume darah dan tekatan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion karbonat di dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen berupa urea dan asam urat. Yang keempat, bertanggung jawab untuk pembentukan, penyimpanan dan pembuangan urin dan untuk aktivitas reproduksi. Organ genitourinari yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut pilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya dari ginjal wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120-170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra torak 12 sampai lumbar ketiga. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepaticus dexter di sebelah kanan. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsularis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama korteks, yang kedua medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Bagian yang kedua adalah medula. Terletak legi profundus, banyak terdapat dukuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaris, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Fungsi ginjal yang pertama, mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mensekresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa tubuh. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. Yang keempat, mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksin, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing. Yang kelima, untuk produksi hormonal eritropoietin, ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Organ yang kedua, ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terdampak gangguan organ lainnya, seperti radang, infeksi, dan sumat. Ureter dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ureter pars abdominalis dan ureter pars cervica. Ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyerang di fase iliaca, sedangkan ureter pars cervica
berada mulai dari persilangan fase iliaka sampai masuk ke kandung. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Sarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter berisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan saraf. Organ yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis, yang dapat palpasi dan perfusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu bagian badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang kedua bagian leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur, dan apabila kosong seperti limas. Apeks atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Sarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus. Organ selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sfinkter uretra, yaitu yang pertama sfinkter eksterna dan sfinkter interna. Sfinkter eksterna ada di atas uretra posterior dan anterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Sedangkan sfinkter interna terdiri atas otot gregaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23-25 cm dan juga berfungsi sebagai saluran reproduksinya. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Nah teman-teman, apa sih yang terjadi jika sistem urinaria kita terganggu? Jika sistem urinaria kita terganggu atau bermasalah, maka racun dan limbah tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, baik pada sistem urinaria maupun penyakit yang bersifat fisik. Apabila sistem urinaria kita terganggu, maka akan timbul berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih atau ISK. Adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Yang kedua, batu saluran kemih. Yang ketiga, inkontinensia urin. Yang keempat, uretritis. Yang kelima, sindrom nefrotik. Yang keenam, sindrom nefritik. Dan yang ketujuh, gagal ginjal. Terus bagaimana sih yang kita lakukan